Assalamualaikum. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas studi arsip dengan dosen pengampu Ibu Izzatul Fajriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas studi arsip UAS dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yakni berdasarkan penelitian studi arsip Anda, jelaskan tahapan metode penelitian yang sudah dilakukan. Tahapan metode penelitian yang sudah saya lakukan yakni pengumpulan sumber dan kritik sumber, di mana pengumpulan sumber masih saya lakukan secara online dikarenakan virus COVID-19 yang sudah berada di Indonesia kurang lebih selama 5 bulan ini membuat ruang gerak saya terbatas untuk mencari sumber-sumber arsip yang berada di gedung arsip dan juga perpustakaan besar di Surabaya. Tapi hal ini tidak membuat saya untuk diam dan tidak mengumpulkan sumber. Saya mengumpulkan sumber online, masih sama sumber primer online, yakni surat kabar elektronik, di mana surat kabar elektronik ini ditulis kembali oleh kompas.com, Tempo, yang sudah membuktikan tentang kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi. Mereka menulis ulang sama persis seperti koran cetak, surat kabar cetak pada waktu itu tahun 1998, sesuai dengan judul penelitian saya. Nah, yang kedua adalah sumber sekunder ini saya mendapatkan masih satu buku, karena kebetulan saya masih mencarinya satu kali di Perpusda dan saya mendapatkan hanya satu sumber, yakni buku SNI tahun 1900 jilid ke-6. Dan yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier ini lagi-lagi saya dapatkan secara online, yakni artikel-artikel online yang terpercaya seperti dari jurnal-jurnal dan juga ada juga yang dari Wikipedia, tapi saya mengambilnya dari jurnal-jurnal besar, karena itu kalau sudah jurnal dipastikan sudah layak untuk dijadikan sebuah sumber. Nah, yang selanjutnya adalah kritik sumber. Saya sudah memilah-milah apakah ini sumber bisa atau masuk sesuai dengan judul saya. Sudah saya pilah-pilah, sudah saya masukkan dalam file-file, saya analisis. Ini masuk tidak, ini termasuk sumber apa sudah saya teliti, masih di tahap seperti itu. Soal nomor 2, yakni berdasarkan sumber arsip Anda, klasifikasikan jumlah sumber-sumber yang sudah didapat. Sumber-sumber yang sudah saya dapat sejauh ini masih 17 sumber, yakni sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Yang pertama adalah dari Kompas. Kategori sumber merupakan sumber primer. Ini ada kesalahan penulisan. Asal sumbernya surat kabar online. Yang kedua masih sama dengan dari Kompas, termasuk sumber primer juga, asalnya surat kabar online. Dan yang ketiga buku sejarah nasional jilid 6, sumber sekunder, buku perpustakaan Sidoarjo, penerbit PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka BP No 2707, cetakan keempat 2010. Dan yang keempat artikel online dengan judul penyebab krisis moneter di Indonesia, kompas.com.
sumber tersier merupakan artikel online. 5. Artikel online dengan judul Krisis Moneter Indonesia Sebab Dampak Peran IMF dan Saran, termasuk sumber tersier, artikel online juga. Dan yang keenam, artikel online Krisis Moneter 1998, termasuk sumber tersier, artikel online juga. Yang ketujuh, artikel online Penyebab Krisis Moneter, termasuk sumber tersier, artikel online juga. Yang selanjutnya ini adalah gambar foto kejadian pada tahun 1998. Pada saat itu termasuk sumber tersier karena ini sumber primer karena ini di upload ulang oleh surat kabar elektronik seperti itu. Dan yang ke-9, artikel online dengan judul Krisis Finansial Asia 1997, termasuk sumber tersier, artikel online. 10. Artikel online Badai Moneter yang Runtuhkan Orde Baru, termasuk sumber tersier, artikel online. 11. Artikel online ini dia penyebab krisis 1998, termasuk sumber tersier dari artikel online. Yang ke-12, artikel online dengan judul Dampak Krisis Moneter 1997 sampai 1998 terhadap perekonomian di Indonesia, termasuk sumber tersier asal sumber artikel online. Dan yang ke-13, nomor 13, artikel online Krisis Ekonomi Indonesia, sumber tersier, artikel online. Yang ke-14, artikel online dengan judul Krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, termasuk sumber tersier dari artikel online. Dan yang ke-15, artikel online dengan judul Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia, hasil dari survei nasional kecamatan, sumber tersier ini juga dari artikel online. Dan yang ke-16, artikel online dengan judul Inflasi Sempat Melambung Hingga 77% pada 1998, termasuk sumber tersier dari artikel online juga. Dan yang terakhir, 17, artikel online Begini Cara Habibie Jinakkan Rupiah Saat Krismon, sumber tersier termasuk dalam dari artikel online seperti itu. Pertanyaan yang nomor 3 dari nomor 2, pilih masing-masing 2 sumber primer dan sekunder untuk dijelaskan secara langsung. Sumber primer saya yakni yang pertama dari surat kabar elektronik dari Kompas dengan judul Pak Harto, saya ini kapok jadi presiden, di mana ini keadaan di mana puluhan ribu mahasiswa duduki gedung DPR. Yang kedua masih sama dari Kompas, selamat datang pemerintahan baru, di mana ini keterangannya Sultan Hamengkubuwono ke-10 ajak rakyat untuk dukung reformasi. Dan yang ketiga adalah buku Sejarah Nasional Indonesia jilid ke-6, di mana di dalam buku ini terdapat tentang krisis moneter sesuai dengan judul saya, yakni Krisis Moneter Era Orde Baru pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia ya. Untuk soal terakhir nomor 4, berikan kesimpulan proses Anda dalam melengkapi sumber arsip penelitian sampai sekarang. Penelitian dalam melengkapi sumber arsip penelitian sampai saat ini masih sama ya, seperti jawaban-jawaban sebelumnya. Saya masih mencari sumber-sumber lewat online seperti artikel online, terus e-book seperti itu. Dan juga sumber primer pun saya dapatkan dari online karena dari Kompas dan Tempo mereka menuliskan kembali surat kabar yang pernah mereka keluarkan pada saat itu, surat kabar cetak ya, surat kabar koran
koran cetak. Pada saat itu mereka tulis kembali sama persis agar mendukung dari partisipasi ya, dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Nah, sesuai target yang pernah Anda kerjakan waktu UTS, apa yang sudah tercapai dan apa kekurangan arsip Anda ini. Dulu waktu UTS saya menjelaskan yang sudah saya rancang adalah yang pertama mengumpulkan sumber, kritik sumber, dan yang terakhir membuat bab 1, bab 2 dan selanjutnya. Ternyata progres saya masih kacau balau dan saya masih di tahap kedua, yakni setelah mengumpulkan sumber dan juga yang kedua kritik sumber, saya masih di tahap seperti itu karena masih sama, karena adanya kendala dari virus COVID-19 ini membatasi ruang gerak saya seperti itu. Dan kekurangan dari sumber saya ini sangat banyak sekali karena saya belum bisa menemukan sumber primer yang cukup banyak, karena sumber saya dari 17 sumber ini masih banyak yang sumber online seperti itu. Sumber primernya online masih online, dan sumber tersier pun masih banyak, yakni artikel-artikel online dari jurnal-jurnal seperti itu. Keinginan saya masih ingin untuk mengumpulkan sumber untuk penelitian saya ini, tapi saya juga masih mengumpulkan keberanian diri saya untuk keluar rumah untuk mengumpulkan sumber-sumber tersebut. Jadi ya, karena adanya kendala seperti ini, ruang gerak saya untuk mencari sumber masih terbatas seperti itu, karena ketakutan tersendiri untuk keluar rumah. Tapi tidak menjadi masalah, saya sampai detik ini bisa mengumpulkan 17 sumber meskipun online, tapi sudah saya kritik sumber atau analisis, sudah saya pilah-pilah, ini sudah bisa nggak termasuk, sudah bisa nggak dijadikan sumber yang terpercaya atau tidak terpercaya. Sekian dan terima kasih atas video ini yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.